Ada masa ketika hidup terasa seperti medan perang yang tak berujung. Kau berusaha keras mengatur segala sesuatu di sekitarmu agar semuanya berjalan sesuai rencana, agar setiap orang bertindak sesuai keinginanmu. Namun dunia tidak pernah tunduk sepenuhnya pada kehendak manusia. Ia berputar dengan caranya sendiri, bergerak dengan ritme yang tak bisa kau kendalikan. Semakin kuat genggamanmu, semakin mudah semuanya lepas dari tanganmu, meninggalkan rasa frustrasi yang perlahan berubah menjadi luka batin. Kau mengira ketenangan akan datang ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginanmu. Kau menuntut dunia menjadi tenang agar hatimu damai. Kau menuntut orang lain memahami agar hatimu lega. Tapi disitulah letak kesalahannya. Dunia tidak pernah diciptakan untuk tunduk pada manusia, melainkan untuk menguji sejauh mana manusia mampu menundukkan dirinya sendiri. Semakin kau ingin memaksa, semakin jauh kedamaianmu pergi. Seperti bayangan yang memudar setiap kali kau mencoba mengejarnya. Pernahkah kau merasa lelah? Bukan karena dunia begitu keras, melainkan karena kau terus melawan arah angin yang tak bisa diubah? Dalam keheningan malam, kau mungkin pernah bertanya dalam hati, mengapa segalanya terasa berat? Jawabannya sederhana, karena kau belum berhenti berperang dengan hidup. Kau masih ingin menjadi penguasa di tempat di mana seharusnya kau belajar untuk menerima. Kau masih ingin mengatur gelombang, padahal tugasmu hanyalah belajar berlayar di atasnya. Maka berhentilah sejenak, biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya. Lihatlah dengan mata yang tenang, bukan dengan hati yang ingin menguasai. Di saat kau berhenti mencoba mengontrol segalanya, sesuatu yang lebih dalam mulai tumbuh di dalam dirimu, sesuatu yang disebut kesadaran. Ia datang perlahan, seperti cahaya pagi yang menembus kabut setelah malam panjang. Kesadaran itu membisikkan bahwa kedamaian bukan tentang mengubah keadaan, tetapi tentang mengubah cara kau memandang keadaan itu sendiri. Saat kau belajar menenangkan dirimu di tengah kekacauan, dunia yang sama mulai terlihat berbeda. Suara yang dulu mengganggu kini terdengar seperti melodi alam. Peristiwa yang dulu membuatmu marah, kini menjadi pelajaran yang menuntunmu pada kebijaksanaan. Ketika hatimu berhenti menolak apa yang ada, hidup berhenti menjadi musuhmu. Ia menjadi cermin yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan di cermin itu, untuk pertama kalinya, kau melihat sosok yang mulai memahami arti menguasai diri. Selama ini kau pikir ketenangan datang dari kemampuan mengatur dunia, dari memastikan semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Tapi perlahan kau mulai sadar, semakin keras kau mencoba mengatur dunia luar, semakin bising dunia dalammu. Pikiranmu tak pernah berhenti menilai, menuntut, dan menolak. Seolah hidup ini perlombaan untuk membuat segalanya sempurna. Padahal kesempurnaan itu ilusi, dan setiap kali kau berusaha mengejarnya, yang lahir justru kegelisahan. Dunia luar hanyalah cermin yang memantulkan keadaan jiwamu sendiri. Lihatlah lebih dalam. Di balik setiap kekacauan, selalu ada sumbernya, dan itu bukan orang lain, bukan keadaan, tapi pikiran yang belum bisa diam. Ia berlari ke masa depan, takut kehilangan kendali. Ia bersembunyi di masa lalu, takut menyesali kesalahan. Padahal satu-satunya tempat di mana kau benar-benar bisa berdiam adalah saat ini. Disinilah semua dimulai. Disinilah kendali sejati berada. Bukan pada dunia yang berubah-ubah, tapi pada kesadaran yang menyadari perubahan itu. Menguasai diri bukan berarti membungkam emosi, bukan pula menjadi dingin terhadap dunia. Menguasai diri adalah kemampuan untuk tidak larut di dalamnya. Ketika marah datang, kau menyadarinya. Ketika takut muncul, kau menatapnya tanpa lari. Dalam pengamatan itu,
ada kebebasan, karena yang sadar tidak ikut terbakar oleh yang dirasakan. Ia tetap jernih, seperti permukaan air yang memantulkan cahaya langit, meski angin kadang membuatnya beriak. Dan perlahan kau mulai merasakan perbedaan halus itu. Dunia mungkin tetap sama, orang lain mungkin tetap sulit dimengerti, tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang mulai tenang. Kau tak lagi merasa perlu membuktikan apapun, tak lagi merasa kalah hanya karena keadaan tidak berpihak. Kau mulai paham, kemenangan sejati bukan ketika dunia tunduk, tapi ketika hatimu tidak lagi memberontak. Disitulah kebebasan batin mulai tumbuh. Ketenangan sejati datang bukan ketika segalanya sesuai kehendakmu, tapi ketika kau bisa tetap lembut di tengah apapun yang datang. Saat kau berhenti melawan arus kehidupan, kau menemukan aliran yang membawamu pulang. Kau tak lagi berusaha mengontrol arah, karena kau sudah tahu siapa yang memegang kemudi. Dan di titik itu, dunia yang dulu terasa keras, kini menjadi guru yang paling sabar. Dalam keheningan, sesuatu yang dulu sulit terlihat mulai tampak jelas. Tanpa suara bising pikiran, tanpa dorongan untuk mengatur segalanya, kau mulai mendengar sesuatu yang lebih halus dari kata-kata. Suara itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam, dari ruang tenang yang selama ini tertutup oleh keinginan untuk mengontrol. Di sana, tidak ada tuntutan, tidak ada penilaian, hanya kesadaran yang lembut, seperti embun di pagi hari, yang jatuh tanpa suara, namun menyejukkan. Hening mengajarimu cara baru untuk melihat dunia. Saat kau berhenti bereaksi pada setiap hal, kau belajar menerima tanpa terburu-buru menilai. Kau mulai memahami bahwa tidak semua harus segera dijawab, tidak semua harus segera diperbaiki. Ada kebijaksanaan dalam diam. Karena dalam diam, sesuatu di dalam dirimu tumbuh lebih kuat, lebih jernih, dan lebih damai. Disitulah kedewasaan spiritual lahir, bukan dari banyaknya kata, tapi dari dalamnya pemahaman yang muncul tanpa paksaan. Kadang yang kau butuhkan bukan solusi baru, tapi keberanian untuk duduk bersama kesunyianmu sendiri. Hening adalah cermin yang jujur. Ia memperlihatkan siapa dirimu tanpa topeng, tanpa pembelaan. Di sana, kau mungkin melihat sisi yang selama ini kau hindari, luka yang belum sembuh, ketakutan yang belum diterima. Tapi jika kau berani menatapnya tanpa lari, hening akan berubah menjadi penyembuh. Ia tidak berbicara banyak, tapi kehadirannya membawa kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Dalam hening, kau juga belajar bahwa kehidupan tak perlu selalu diatur agar indah. Ia sudah indah sejak awal, hanya saja pandanganmu tertutup oleh keinginan untuk menguasai. Ketika kau berhenti mencoba memperbaiki segalanya, dunia mulai memperbaiki dirinya sendiri. Alam semesta bekerja dengan cara yang lembut, menata ulang keadaan tanpa perlu perintahmu. Kau hanya perlu percaya dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Hening bukan kekosongan, ia adalah ruang tempat kebijaksanaan bertumbuh. Di sanalah kesadaran menemukan rumahnya. Saat kau mampu berdiam dengan damai di tengah hiruk-pikuk dunia, kau akan menyadari satu hal sederhana namun mendalam, bahwa ketenangan sejati bukan sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal, menunggu untuk dikenali. Kau tidak perlu menaklukkan dunia agar hidupmu tenang, yang perlu kau ubah hanyalah cara memandangnya. Dunia hanyalah panggung tempat segala peristiwa terjadi, tapi tafsiranmu yang memberi arti pada semuanya. Jika kau memandang dari luka, maka segalanya akan terlihat menyakitkan. Jika kau memandang dari rasa syukur, maka bahkan kehilangan pun tampak seperti anugerah. Dunia tidak menentangmu,
Hanya caramu melihat yang membuatnya tampak seperti musuh. Kita sering lupa bahwa penderitaan bukan berasal dari peristiwa, tapi dari reaksi kita terhadap peristiwa itu. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi yang satu tenang sementara yang lain hancur. Perbedaannya bukan pada dunia, melainkan pada bagaimana mereka menafsirkan dunia itu. Maka kebijaksanaan bukan tentang menghindari badai, melainkan tentang belajar menari di tengah hujan. Karena hidup tidak menunggu kita siap, tapi terus bergerak. Dan hanya hati yang lentur yang bisa ikut mengalir tanpa tenggelam. Menguasai diri berarti mengubah arah pandang dari luar ke dalam. Saat sesuatu tak berjalan seperti keinginanmu, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Tanyakan pada dirimu, bagian mana dari dirimu yang belum siap menerima. Disitulah ruang pertumbuhan muncul. Dunia tidak berkomplot melawanmu. Ia hanya mengajarkan pelajaran yang kau butuhkan untuk naik satu tingkat dalam kesadaran. Dan seringkali, pelajaran itu hadir dalam bentuk kesulitan. Setiap kali kau memilih untuk melihat dengan kasih, bukan ketakutan, dunia pun perlahan berubah di matamu. Orang-orang yang dulu terasa sulit, kini tampak seperti jiwa-jiwa yang juga sedang belajar. Luka yang dulu menyakitkan, kini menjadi pintu menuju pengertian yang lebih dalam. Tidak ada yang benar-benar jahat atau salah, hanya pengalaman yang belum selesai dimengerti. Saat hatimu melembut, pandanganmu meluas, dan dunia yang sama tiba-tiba terasa lebih damai. Pada akhirnya, dunia di luar hanyalah refleksi dari dunia di dalam. Jika hatimu keras, dunia tampak keras. Jika hatimu lembut, dunia menjadi tempat yang ramah. Maka, jangan lagi sibuk memperbaiki dunia. Sibuklah menenangkan dirimu. Karena saat batinmu jernih, segalanya tampak indah tanpa harus diubah. Ada masa ketika kau hanya ingin berhenti, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya sadar bahwa melawan arus kehidupan hanya membuatmu letih. Kau mencoba mengubah segalanya, memaksa keadaan berjalan sesuai kehendak. Namun, semakin kau melawan, semakin dalam luka yang terbuka. Hingga pada satu titik, kau menyerah. Tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena sadar bahwa hidup tidak perlu selalu diperjuangkan dengan keras. Ia hanya perlu dijalani dengan kesadaran dan keikhlasan. Saat kau berhenti melawan, sesuatu yang halus mulai bekerja di dalam dirimu. Beban yang dulu terasa berat perlahan menjadi ringan. Hatimu yang dulu gelisah mulai mengenal rasa damai. Dunia luar mungkin belum berubah, tapi persepsimu kini penuh kelembutan. Kau mulai paham bahwa setiap peristiwa yang dulu kau anggap kutukan, ternyata adalah cara halus semesta membimbingmu pulang ke dirimu sendiri. Kau melihat bahwa tidak ada hal yang benar-benar melawanmu. Semua yang datang, bahkan kesedihan dan kehilangan, hanyalah bagian dari tarian besar kehidupan. Kadang kau dipeluk dengan kebahagiaan, kadang diajar lewat kesakitan. Tapi keduanya bekerja dengan tujuan yang sama, untuk membuatmu mengenal kedalaman dirimu sendiri. Ketika kau berhenti menolak, semua luka itu mulai menyembuh perlahan, tanpa paksaan, tanpa rencana, hanya lewat penerimaan yang tulus. Dan pada saat itu, kau mulai merasakan kedamaian yang tak bergantung pada apapun. Kau tak lagi mencari agar hidupmu sempurna, karena kesempurnaan ternyata ada di dalam ketidaksempurnaan itu sendiri. Kau tak lagi sibuk menata dunia agar rapi, karena hatimu sudah cukup lapang untuk menerima apa adanya. Di titik ini, hidup bukan lagi sesuatu yang harus diatur, tapi sesuatu yang dirasakan sepenuhnya. Kau mulai hidup bukan untuk mengendalikan, tapi untuk memahami. Maka biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Biarkan arus membawamu ke tempat yang telah ditentukan untukmu.
Yang perlu kau lakukan hanyalah menjaga hatimu tetap jernih. Karena hati yang jernih tidak takut tersesat, sebab ia tahu setiap jalan, bahkan yang tampak gelap sekalipun, selalu mengarah pulang. Ada kekuatan yang tak terlihat ketika seseorang belajar menerima. Bukan kekuatan untuk menaklukkan dunia, melainkan kekuatan untuk tetap berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah. Penerimaan bukan tanda kelemahan, justru di sanalah kedewasaan batin lahir. Karena hanya jiwa yang kuat yang mampu menatap kenyataan apa adanya, tanpa lari, tanpa menyembunyikan diri di balik amarah atau alasan. Ia yang menerima, sejatinya telah memahami bahwa hidup bukan musuh yang harus dilawan, melainkan guru yang harus didengarkan. Kau mungkin pernah berpikir bahwa mengalah berarti kalah, padahal kadang di sanalah kemenangan paling sunyi berada. Ketika kau berhenti memaksa keadaan, sesuatu yang lebih besar mulai bekerja di luar kendalimu. Dunia yang dulu terasa melawanmu, kini justru menuntunmu. Karena saat kau tak lagi menentang arus, arus itu membawa dirimu ke tempat yang selama ini kau cari. Kau tidak kehilangan arah, kau sedang dibimbing, hanya saja caranya tidak seperti yang kau rencanakan. Penerimaan mengajarkan bahwa hidup tidak perlu sempurna agar bisa indah. Luka tidak harus hilang agar hati bisa damai. Kadang justru dari retakan itu cahaya masuk. Kau mulai memahami bahwa semua yang terjadi, bahkan yang menyakitkan, punya tempatnya sendiri dalam kisahmu. Tidak ada satu pun peristiwa yang sia-sia. Setiap kegagalan, kehilangan, dan keterlambatan hanyalah bagian dari cara semesta mengajarkan kesabaran dan kebijaksanaan. Semakin kau menerima, semakin ringan langkahmu. Kau tidak lagi berusaha mengendalikan arah, tapi belajar menikmati setiap langkah yang ada. Kau tak lagi cemas pada apa yang belum datang, karena hatimu sudah berdamai dengan yang sekarang. Di dalam penerimaan, ada kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh keadaan. Ia seperti air yang mengalir, tidak menolak, tidak menentang, hanya terus bergerak mengikuti irama kehidupan dengan tenang, dengan pasti. Dan ketika kau hidup dengan hati yang menerima, dunia pun ikut melunak. Kau tak lagi terjebak dalam pertarungan antara ingin dan kenyataan. Kau hanya menjadi saksi dari tarian hidup yang indah dan misterius. Di sanalah kekuatan sejati tinggal, bukan dalam kendali, tapi dalam kebebasan batin untuk berkata, "Aku tidak perlu menguasai segalanya, karena aku telah berdamai dengan segalanya." Kau telah menempuh perjalanan panjang, dari perlawanan menuju penerimaan, dari keinginan untuk menguasai dunia, menuju pemahaman bahwa dirimu sendirilah yang perlu dikendalikan. Kini, di akhir perjalanan itu, kau tidak lagi mencari siapa yang salah atau apa yang kurang. Kau hanya duduk diam, menatap hidup dengan mata yang lembut dan hati yang penuh syukur. Tidak ada yang perlu diperbaiki, karena semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dalam diam itu, kau menemukan kedamaian yang selama ini kau cari di luar dirimu sendiri. Pulang bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi kembali ke kesadaran yang pernah terlupakan. Kau menyadari bahwa semua yang kau kejar selama ini hanyalah bayangan dari kebutuhan untuk merasa cukup. Dan kini, tanpa harus memiliki apapun, kau merasa utuh. Kau tidak lagi bergantung pada hasil, tidak lagi takut kehilangan, karena kau tahu apapun yang datang hanyalah bagian dari perjalanan yang membentukmu menjadi lebih sadar. Di dalam kedalaman itu, kau mulai mengenali kehadiran yang tak pernah pergi, sebuah cahaya lembut yang tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam hatimu sendiri. Ia tidak bersinar terang, tapi cukup untuk menerangi langkahmu. Cahaya itu tidak menuntunmu untuk menguasai, tapi untuk memahami.
tidak menyuruhmu untuk menang, tapi untuk tenang. Di sanalah tempatmu pulang ke dalam dirimu sendiri, di mana tak ada lagi perlawanan, hanya keutuhan. Kau kini berjalan tanpa rasa takut, hidup masih sama, tapi cara memandangmu telah berubah. Yang dulu tampak berat kini terasa ringan, yang dulu menyakitkan kini menjadi pengingat akan kasih dan kebijaksanaan. Kau menyadari bahwa dunia bukan sesuatu yang harus dikuasai, tapi disyukuri. Dalam setiap langkah ada keheningan yang menemanimu, seolah semesta pun ikut bernafas bersamamu dalam ritme yang sama. Dan pada akhirnya, kau tidak lagi mencari kedamaian, karena kau telah menjadi kedamaian itu sendiri. Kau tidak lagi mengejar kebahagiaan, karena hatimu sudah berhenti berlari. Hidup tidak lagi tentang mengontrol, melainkan tentang menyadari, menerima, dan mencintai apa yang ada. Inilah rumahmu yang sejati, tempat di mana kau tidak perlu lagi menjadi siapapun, karena kau telah menemukan dirimu di tengah keheningan.